Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ya masyarakat semuanya rahmatullah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat keringkalan dan lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dengan pembacaan sebuah buku, yaitu Kitab Fadil Amal karya Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kadawi rahimahullah. Suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menerima minyak kasturi dari Bahrain. Dia berkata, adakah orang yang bersedia menimbangnya untuk dibagikan kepada kaum muslimin? Istrinya Sayyidina Atika radhiyallahu anha berkata, aku akan menimbangnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diam saja, lalu bertanya lagi, siapakah yang bersedia menimbang minyak kasturi ini untuk dibagikan? Sekali lagi istrinya menjawab dengan jawaban yang sama. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tetap diam. Pada yang ketiga kalinya barulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak suka jika engkau menyentuh minyak kasturi itu dengan tanganmu ketika engkau meletakkannya di timbangan, karena minyak itu akan melekat ke tanganmu, lalu engkau akan menyapukan ke badanmu, dengan berarti aku memperoleh bagian yang lebih hak. Fadilah dari kisah tersebut adalah sikap hati-hati yang sangat tinggi, yaitu dengan berusaha menyelamatkan diri dari posisi yang dapat menimbulkan tuduhan, padahal siapa saja yang menimbang minyak itu tentu akan terkena tangannya. Dan tidak ada keraguan lagi bahwa yang demikian itu dibolehkan. Meskipun begitu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melarang istrinya berbuat demikian. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi, yang terkenal dengan sebutan Umar kedua. Pada zamannya ketika minyak kasturi sedang ditimbang, ia menutup hidungnya rapat-rapat. Ia berkata, manfaat minyak wangi adalah keharuman baunya, maka saya tidak mau membaunya karena bukan hak saya, dan kita tidak boleh. Begitulah ketelitian dan kehadiran para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in rahmatullah alaihim, ulama dan para pemimpin kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih dilantik sebagai pemimpin di suatu wilayah. Kemudian seseorang beritahu kepadanya bahwa orang itu pernah menjadi pimpinan diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf, yaitu seorang gubernur yang zalim pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih segera memecat orang itu. Orang itu berkata, aku hanya sebentar bekerja pada Hajjaj. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah alaih menjawab, satu hari atau kurang bersamanya sudah cukup membuat buruk seseorang. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Dari kitab tersebut faedahnya yaitu pengaruh suatu pergaulan pasti akan membekas. Jika seseorang berteman dengan orang-orang yang bertakwa, tanpa terasa ketakwaan itu akan membekas dalam dirinya dengan kita. Demikian pula jika seseorang mempengaruhinya. Demikian juga jika seorang berteman dengan orang fasik, tanpa terasa kefasikannya itu juga akan mempengaruhinya. Itulah sebabnya pertemanan dengan orang yang berakhlak buruk itu dilarang. Bahkan berdekatan dengan binatang, seorang dapat terpengaruh olehnya. Baginda Rasulullah SAW berbangga-bangga dan kesombongan menimpa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Misalnya bergaul dengan orang soleh seperti duduk di samping penjual minyak wangi, biarpun tidak mendapatkan minyak isinya, bau wanginya tentu akan meninggalkan orang. Sebaliknya bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya seperti duduk di dekat kandang besi, meskipun tidak terbakar apinya, asapnya tentu akan mengenainya." Dan kita amal fawaid. Dari dua cerita kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini kita harus benar berhati-hati, karena ini sudah dicontohkan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Ketika itu dia bertanya sahabat Sayyidina Umar tentang naiknya kasturi dari Bahrain, adakah yang mesti menimbangnya sampai 2 kali dia meminta atau bertanya seperti itu, dan dijawab oleh istrinya, dan yang ketiga kalinya dia langsung diam. Artinya di sini lebih kepada peristiwa ini menunjukkan bahwa pada yang kasturi ditimbang itu untuk begitulah ketelitian dan kehati-hatian dari para sahabat dan para tabi'in, ulama dan para pemimpinnya. Kemudian tambah lagi sebuah kisah di mana Khaisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak mengangkat pemimpin yang pernah diangkat oleh Hazrat ini adalah seorang gubernur yang zalim yang pada zaman pemerintahan Yazid Muawiyah. Jadi dari sini bisa kita lihat ketika pemimpin harus benar-benar hati-hati, karena walaupun dia menyatakan baru diangkat sebentar, namun bagi Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih, satu hari atau sekurang bersamanya sudah cukup membuat buruk seseorang. Mudah-mudahan dua kisah ini menjadikan ibrah bagi kita semua tentang umat Islam, agar kita senantiasa diberikan kepada Allah SWT suatu petunjuk yang benar-benar hak dan juga tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian.